Shalom, kembali bertemu bersama saya Pendeta Dale Sompotan dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Kita masih di dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang triwulan ini dengan judul pembahasan cara pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10 dengan judul Alkitab sebagai Sejarah. Di dalam pelajaran yang ke-10 ini kita akan melihat ayat hafalan terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Shalom Pak Pendeta Jimmy Umek. Oke, shalom. Puji Tuhan, kita Shalom, bisa bergabung bersama-sama untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Silakan Pak Pendeta membahas pelajaran Sekolah Sabat kita yang ke-10 ini. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Dale Sompotan. Kita akan belajar bersama-sama. Itu berarti kita juga akan minta tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus lah yang akan memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman. Karena kita sedang membahas cara menafsirkan Alkitab. Dan senang sekali oleh karena rekomendasi Roh Nubuat mengatakan bahwa jika kita membahas akan firman Tuhan, Alkitab, kita perlu datang dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan penuh roh, sehingga kita boleh memahami akan kebenaran firman itu. Karena itu, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa ini. Engkau berikan bagi kami untuk memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap pendengar boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pengetahuan yang benar tentang cara menafsirkan Alkitab. Terima kasih Tuhan, karena janji penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Karena kami selalu berdoa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pelajaran yang ke-10. Ya. Jadi judul pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 ialah Alkitab sebagai sejarah. Ya. Nah, cara menafsirkan Alkitab, lebih khusus metode yang digunakan oleh gereja kita menggunakan apa yang disebut dengan historical grammatical method. Jadi kita menafsirkan Alkitab dengan melihat konteks latar belakang sejarah dan juga melihat struktur gramatikalnya atau tata bahasanya, bahkan kata-katanya. Nah, karena itu saya senang sekali oleh karena saat ini kita membahas secara khusus yang berbicara tentang historical. Jadi kita akan bahas tentang sejarah yang dalam hal ini Alkitab ternyata ini adalah sejarah. Ya. Jika dibandingkan dengan kitab-kitab suci lain, Alkitab kita ini mungkin sungguh unik. Oleh karena mulai dari penciptaan, sudah dirancang secara sistematis. Dan jika kita kaji lebih jauh, kita dapati bahwa sejak dari penciptaan sampai di dunia baru, sudah tercantum di sana. Dan saat ini, kita akan bahas paling tidak dari periode ini. From Eden to Eden. Di antara Eden yang diciptakan dan Eden yang diperbaharui. Yaitu kerajaan sorga. Kita akan coba lihat sedikit. Ada bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti arkeologi yang membenarkan keabsahan daripada Alkitab yang kita percayai. Tapi satu hal yang jangan kita lupakan ialah selain bukti-bukti sejarah, arkeolog, penggalian-penggalian, kita harus juga menaruh iman di atas segala-galanya. Oke, saya mengutip sebuah statement dari seorang teolog perjanjian lama, namanya Walter Dietrich. Dia katakan bahwa di zaman modern, sejarah harus dipahami dan dijelaskan seolah-olah Tuhan tidak ada. Tapi dia juga mengakui bahwa sulit
ketika kita menilai sejarah Alkitab. Jadi, sejarah pada umumnya, katanya kita boleh tidak gunakan Tuhan. Tetapi tatkala kita mempelajari Alkitab dalam hal ini sebagai sejarah, kita tidak bisa pisahkan Allah dan Alkitab. Oleh karena menurut dia, Alkitab di dalamnya berisi peranan aktif daripada Allah sendiri. Bahkan Allah terlibat langsung di dalam proses daripada inspirasi Alkitab. Bahkan dia mengutus para nabi. Allah juga katanya yang menggerakkan berbagai peristiwa. Sehingga dia simpulkan secara sederhana, orang yang mendapat terang dapat menerima semua hal ini sebagai catatan sejarah. Jadi Alkitab, dia garis bawahi, akan terima sebagai catatan sejarah, dia akan terima dengan iman. Kemudian, kita coba lihat lebih lanjut untuk pelajaran kita saat ini. Seperti saya katakan tadi, ini dari Eden ke Eden, tapi yang akan bahas di antaranya pembuktian-pembuktian sejarah, pembuktian-pembuktian arkeologi yang membenarkan keabsahan daripada Alkitab yang kita miliki. Oke, bagian yang pertama, Daud, Salomo, dan kerajaannya. Jadi ada beberapa orang, bahkan beberapa teolog sendiri, yang coba mengklaim bahwa cerita tentang Salomo, Daud, bahkan kerajaannya, itu tidak pernah ada. Bagaimana kira-kira perasaan kita sebagai pembaca Alkitab, kemudian ada yang mengatakan, oh cerita ini tidak ada. Nah, pemikiran ini sebenarnya sudah menyatakan bahwa mereka tidak mengakui Alkitab sebagai buku sejarah. Jadi seandainya cerita ini tidak pernah ada, jadi tidak pernah ada kota Yerusalem, tidak akan pernah ada Daud kan, dan tidak ada pernah Mesias, di mana Yesus lahir dari Mesias dan Daud. Keturunan Daud. Ya. Jadi tidak akan pernah ada jika seperti itu, jika tidak mempercayakan Alkitab sebagai sejarah. Mari kita coba lihat sedikit, ada beberapa bukti, paling tidak secara letak geografis, kita dapati bahwa di dalam kisah 1 Samuel pasal 17, ayat 1-3, di situ ada lokasi pertempuran antara orang-orang Israel dan orang Filistin. Dan lokasi itu disebut dengan Kirbet Keyafah. Nah, itu adalah tempat perkemahan orang Israel. Dan baru-baru ini, mereka coba mengadakan penggalian di lokasi ini. Dan mereka temukan bahwa tempat ini adalah benteng pertahanan. Mereka menggali, ada 2 pintu gerbang yang ketika mereka gali secara bersamaan. Nah, ini membuktikan bahwa benar di lokasi itu pernah terjadi pertempuran. Pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Kemudian tahun 2008 dan tahun 2013 ditemukan juga 2 prasasti yang diyakini ini adalah tulisan tertua yang pernah ditemukan. Dan prasasti yang kedua menyebutkan ada nama Esibaal. Nah, nama Esibaal ini adalah salah seorang nama daripada anak Saul. Dan ini dicatat juga di dalam Alkitab. Coba kita lihat. Jadi, baik pembuktian sejarah, kemudian kita buka Alkitab, ternyata sejarah membuktikan bahwa benar Alkitab ini tidak salah. Cerita sejarahnya tidak pernah salah. Bahkan satu lagi, tahun 1993, ketika mengadakan penggalian di kota Tel, mereka menemukan sebuah prasasti monumental yang ditulis oleh Raja Hasael dari Damaskus, yang mencatat kemenangannya atas Raja Israel dan dari keturunan Raja Daud. Dan ini persis sama yang dijelaskan oleh Alkitab tentang kerajaan Daud, yang pada akhirnya kita bisa buktikan kembali sekali lagi bahwa apa yang dituliskan Alkitab itu adalah benar-benar terjadi, dan itu adalah sejarah. Bagaimana dengan Yesaya, Hizkia, Sanherib? Oke. Bagaimana dengan Hizkia atau Yesaya yang dalam hal ini dia nabi, Hizkia adalah rajanya. Sedangkan Sanherib ini adalah peristiwa di mana ketika kerajaan Israel
kemudian diserang oleh Sanherib. Ya, Kita betul. hanya melihat sedikit pembuktian-pembuktian sejarah, pengakuan-pengakuan langsung bahkan dari tulisan Sanherib. Menarik perhatian saya oleh karena Sanherib saja dia memberikan satu gagasan. Dia bangga sampai dia katakan, adapun Hizkia orang Yudea, aku mengepungnya di kotanya seperti seekor burung dalam sangkar. Jadi dia akui bahwa Hizkia dia kepung seperti dalam sangkar. Ya. Dan jika kita melihat ibu kotanya di Nineveh, di situ dia gambarkan bagaimana pertempuran dengan sekutu-sekutunya yang lain, dan kemudian dia mengalahkan banyak, ya boleh dikatakan seperti dia mengalahkan Lakis. Dia mengalahkan Lakis itu digambarkan di dinding-dinding tembok istana di Nineveh. Tapi uniknya untuk Yerusalem tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Oleh karena cerita Alkitab yang kita bahas, kita buka Alkitab kita, ternyata pada malam itu Allah melepaskan Yerusalem. Ya. Jadi ketika Sanherib mengepung kota Yerusalem, campur tangan Allah sendiri datang kepada orang-orang Israel dan melepaskan. Jadi cuma sampai di mengepung. Benarlah pernyataan daripada Sanherib di dalam tulisannya. Sama dengan burung di dalam sangkar. Tidak bisa bikin apa-apa, tetapi pada akhirnya Tuhan melepaskan dia. Jadi dengan kata lain, bisa tergambar di sini bahwa tulisan, baik tulisan yang kita dapati tentang Yesaya, Hizkia, Sanherib, ternyata itu bukan dongeng, bukan cerita rekaan biasa, tapi itu adalah sejarah. Sekali lagi, Alkitab boleh membuktikan bahwa benar apa yang diceritakan Alkitab tidak salah. Bagaimana Jadi, dengan seperti itu peristiwa untuk Daniel, Nebukadnezar dan Babel? Adakah juga di sana fakta-fakta dari kaitan dengan historis atau sejarah yang bisa kemudian mendukung apa yang dituliskan di dalam Alkitab? Oke, benar. Jadi Alkitab kita sungguh kaya dengan bukti-bukti sejarah yang setelah para arkeolog, para sejarawan, mereka kemudian ke arah Babel. Jadi mereka coba menggali kota Babel. Dan mereka temukan bahwa kota ini sungguh luar biasa. Kota ini dilapisi dengan 2 tembok berlapis. Dan bukan hanya 2 tembok yang berlapis, tapi ada 8 gerbang utama. Dan salah satu gerbangnya yang sangat dikenal ialah gerbang Istar. Menarik perhatian saya oleh karena ketika mereka mengadakan penggalian, jalan menuju ke gerbang Istar, di tembok-temboknya, di dindingnya, ada kurang lebih 120 gambar singa. Dan seperti gambaran dalam Daniel pasal 7 ayat yang keempat, kita dapati bahwa Babel dilambangkan dengan singa yang bersayap burung Raja Wali. Jadi paling tidak ini pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa Alkitab kita tidak salah. Kemudian bagaimana kaitannya dengan Yesus sendiri sebagai tokoh sentral daripada Alkitab? Adakah beberapa ulasan mengenai sejarah dari Yesus sendiri hadir di atas dunia ini dan dituliskan juga di dalam kitab Injil? Oke, terima kasih banyak. Benar, pendeta. Ketika kita bahas juga tentang Yesus, itu berarti kita akan bahas secara keseluruhan daripada Alkitab. Karena inti daripada Alkitab ialah Yesus. Dan walaupun masih ada yang meragukan keabsahan daripada Alkitab, namun saya ingin katakan ada beberapa bukti yang paling tidak menunjukkan bahwa benar Yesus pernah ada, bahkan Yesus juga bahkan dia pernah mati, namun dia juga bangkit dan naik ke surga. Mari kita coba lihat sedikit dari beberapa bukti dalam hal ini. Pada tahun 1961, ada sebuah prasasti yang bertuliskan nama Pontius Pilatus, gubernur Yudea di bawah Kaisar Tiberius. Ditemukan di atas batu di dalam teater di Kaisarea di Maritima.
Nah, ini adalah pembuktian bahwa Pontius Pilatus benar berkuasa pada saat Yesus akan diserahkan menjadi seperti penjahat. Tapi pada intinya, dia sedang melaksanakan pekerjaan penyelamatan untuk manusia. Jadi, cerita Yesus dan Pontius Pilatus sebenarnya ada di punya pembuktian ketika mereka adakan penggalian. Oh, cerita tentang Pontius Pilatus benar ada. Dan benar berkuasa pada zaman yang dituliskan di sini. Di mana ada peristiwa yang terjadi di mana Yesus ditangkap, kemudian selain itu disalibkan. Ini pada zaman Kaisar Tiberius. Ini apa yang saya katakan tadi? Ini pembuktian dari batu yang mereka temukan di teater di Kaisarea. Dan jika kita juga lihat dari tulisan-tulisan sejarawan Romawi misalnya, ada yang mengatakan bahwa Kristus itu dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Dan itu dieksekusi pada zaman pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi ini tulisan sejarawan. Sejarawan itu berarti melengkapi koleksi kebenaran firman Tuhan. Injil yang ditulis tentang Yesus dan juga bukti-bukti yang lain ternyata membenarkan apa juga yang dituliskan oleh sejarawan Romawi. Jadi paling tidak sumber-sumber arkeologis sejarah ini juga walaupun non-alkitabiah, tapi boleh membawa pengetahuan kita tentang Alkitab, paling tidak ya lebih diperkaya, dan kita semakin diyakinkan keabsahan daripada Alkitab yang kita percayai. Kemudian yang terakhir Pak Pendeta, jadi kita juga membahas tentang iman dan sejarah. Dalam hal ini merujuk kepada Ibrani pasal 11, yang di sana ada tokoh-tokoh iman yang diceritakan di dalam Ibrani pasal 11. Di antaranya adalah Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, dan yang lainnya. Dan ini membuktikan bahwa iman itu juga bekerja lewat perbuatan-perbuatan yang ada. Jadi dengan iman ada perbuatan, dan mereka adalah contoh nyata daripada kehidupan iman yang bekerja itu sendiri. Lalu kemudian kita membaca kutipan Roh Nubuat di dalam Ellen G. White, seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 159, disebutkan di sana bahwa Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti dan dimiliki oleh manusia. Itu kalimat awalnya. Jadi beberapa tadi penyampaian sudah disampaikan oleh Pendeta Jimmy Mumbak bahwa membuktikan bahwa Alkitab didukung juga dengan naskah-naskah, dokumen-dokumen sejarah yang tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi justru tercatat di dalam naskah-naskah sejarah yang ada di dunia ini yang mendukung kebenaran apa yang ditulis dalam Alkitab. Bila kita bisa simpulkan pelajaran kita sepanjang minggu ini, Alkitab sebagai sejarah, maka adakah kesimpulan singkat yang bisa dibagikan oleh Pendeta Jimmy untuk yang menonton akan tayangan ini? Oke, terima kasih. Jadi secara sederhana, walaupun katanya bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti sejarah kita sudah temukan dan dipaparkan kepada kita nyata benar, tapi jangan kita pernah melupakan iman. Iman. Di dalam hal ini, walaupun mungkin tanpa bukti. Jadi ini bicara iman berarti tanpa bukti sebenarnya. Jadi betul. Jangan orang lalaikan untuk poin yang terakhir ini. Karena poin ini yang paling mendasar tatkala kita akan menafsirkan Alkitab. Benar. Bukti-bukti arkeologi itu penting. Bukti-bukti sejarah itu penting untuk meyakinkan kita bahwa benar Alkitab itu benar ada. Tapi yang paling penting di antaranya ternyata yaitu iman kita. Amin. Dan paling tidak dengan iman juga kita boleh melihat seperti tadi digambarkan tokoh-tokoh iman, mereka juga dicatat di dalam sejarah. Dan kita lewat Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru, periodenya cukup jauh, dia punya jarak. Tetapi uniknya, perjanjian baru, dia menceritakan juga sejarah perjanjian lama, termasuk tokoh-tokoh iman tadi. Jadi waktu yang sangat panjang
namun bisa dibuktikan di zaman Perjanjian Baru. Nah sekarang, bagaimana dengan kita di saat ini? Apakah nanti ada pembuktian-pembuktian sejarah arkeologi, kemudian kita yakin sepenuhnya akan Alkitab? Saya percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita jadikan iman di atas segala-galanya, sedangkan bukti-bukti itu mungkin mendukung kebenaran kita, dan kita akan semakin dikuatkan, diyakinkan, seperti yang dibacakan tadi. Saya ingin lanjutkan sedikit tulisan Nyonya White, karena menarik perhatian, oleh karena dituliskan di sini, sejarah itu menerangi masa silam yang jauh, di mana jangkauan manusia tak bisa menerobosnya. Hanya dalam firman Allah, kita melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi, dan yang membentangkan langit. Hanya di sini kita memperoleh catatan otentik mengenai asal mula bangsa-bangsa. Hanya di sini diberikan sejarah tentang suku bangsa kita, yang tidak ternoda oleh keangkuhan atau prasangka manusia. Sungguh luar biasa pernyataan daripada buku Roh Nubuat ini. Dia juga ternyata melihat jauh ke belakang. Dan pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah bahas sedikit kan tentang penciptaan. Sejarahnya kita pasti sudah tahu. Namun semuanya kita perlu terima dengan iman. Jadi paling tidak imanlah di atas segala-galanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulan dan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, pelajaran yang ke-10. Dan kita akan akhiri ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk pekabaran pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami diskusikan dan dibahas oleh hambamu Pendeta Jimmy Mumok. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat rohani, pencerahan rohani, bagi siapa saja yang akan mendengar, melihat akan video ataupun audio tayangan ini. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Mumuk dan keluarga dalam pelayanan mereka di Manado, kiranya hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka, untuk mereka boleh menjadi hamba Tuhan yang betul-betul melayani untuk banyak orang, dan semua orang diberkati dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Shalom, semoga jadi berkat bagi banyak orang. Amin.